Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar sambil bersolawat tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 27 Rajab Nabi Isra Mi'raj ditemani malaikat Jibril, naik Buraq untuk bertemu Allah, menerima perintah sholat 5 waktu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 27 Rajab Nabi Isra Mi'raj ditemani malaikat Jibril, naik Buraq untuk bertemu Allah, menerima perintah sholat 5 waktu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Al-Hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril kemudian datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membelah dadanya. Malaikat Jibril pun membersihkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air Zam-Zam. Setelah itu, Malaikat Jibril pun memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Lalu didatangkan Buraq ke dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pun menaikinya. Malaikat Jibril pun mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai Buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah, Madian, Tursina, dan Bethlehem. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, Nabi pun keluar dari masjid.
datanglah malaikat Jibril dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Nabi Muhammad SAW pun memilih bejana yang berisi air susu. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah." Perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam pun menyambut Nabi Muhammad SAW dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke langit yang kedua. Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka pun menyambut Nabi Muhammad SAW dan mendoakan kebaikan untuknya. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan beliau pun mendoakannya. Mereka pun berturut-turut naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha yang di dalamnya terdapat 4 sungai. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah SAW pun kemudian turun sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, akhirnya kewajiban sholat pun dikurangi 5 sholat. Nabi Muhammad SAW pun turun lagi dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah disampaikan telah dikurangi 5 sholat, Nabi Musa alaihissalam menyarankan untuk meminta keringanan kembali karena umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Akhirnya, Nabi pun meminta keringanan kembali dan Allah pun memberikan keringanannya. Beberapa kali Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa dan kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan hingga menjadi sholat 5 kali saja dalam sehari semalam. Dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril pun turun ke bumi. Itulah kisah tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ada banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Pertama, kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya dalam 1 malam saja. Yang kedua, kita harus menghormati dan bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW
sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi yang ditemui oleh beliau dari langit pertama hingga langit ketujuh. Yang ketiga, kita harus senantiasa melaksanakan ibadah sholat yang sangat penting. Begitu pentingnya sholat ini, bahkan Allah sendirilah yang memerintahkan ibadah ini tanpa melalui malaikat Jibril. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kemudian simak video yang lainnya juga ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok udah selesai sholatnya? Udah dong. Kalau sholat jangan cepet-cepet, kayak kereta aja. Naik kereta api tututut. Ih, dibilangin malah nyanyi. Gini. Gini kali ya? Nah gini dong, udah pas. Kaulan, lagi ngapain? Diem, kakak lagi gambar nih. Boleh Riko bantuin nggak? Ya udah, boleh deh. Tapi jangan sampai jelek ya. Iya, tenang aja. Mana sih? Kacamataku mana ya tadi? Itu tuh di atas. Iya ya, kok kakak bisa lupa sih naruhnya? Karena kakak udah tua. Enak aja. Nih yang udah tua. Astagfirullah. Ada apa kak? Hari ini ada kajian di rumah Rina Kajian? tentang Isra Mi'raj. Sebentar kok, nanti kakak balik lagi ya. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isra Mi'raj? Gambarnya bagus, PR Riko. Bukan, ini PR-nya Kaulan. Aku hanya bantuin, warnain sedikit. Kyo, Isra Mi'raj itu apa sih? Riko pengen tahu jawabannya. Pas banget nih, di luar langitnya cerah. Biasanya bulan dan bintang terlihat lebih jelas. Aku jelasin di sana aja ya. Alhamdulillah, asik. Bismillah. Ayo, cepetan Riko. Ayo naik ke punggungku. Bismillah. Wow. Riko, Isra Mi'raj itu gini. Isra artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Nah, di sanalah Rasulullah berbicara dengan Allah, pencipta kita dan pencipta alam semesta. Dan kemudian Allah memberikan kita hadiah, yaitu sholat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Masya Allah, gitu. Oskio, ada meteor. Hati-hati. Tenang aja Riko. Aduh, Riko, kamu jangan pegang telinga aku. Mata aku kena. Kyo, tolong aku. Riko. Alhamdulillah. Yo, ciptaan Allah itu bagus banget ya. Assalamualaikum. Kaulan, mau lihat bintang gak? Bagus loh kak. Oh ya? Mana?
Ada apa sih? Ada yang aneh ya? Subhanallah, Riko, kamu usil banget deh. Awas ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.